Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Tri Prayogi dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas 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 karyawan B. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 atau kelima, kita akan menjelaskan tentang data penjualan produk Yamaha WR 155 pada perusahaan XYZ. Lalu yang kedua, data penjualan produk Yamaha WR 155 pada perusahaan ZXY. Lalu yang ketiga, data seksi silang penjualan produk Yamaha WR 155 di pasar. Lalu yang keempat, analisis regresi, analisis korelasi dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Lalu yang A, perusahaan XYZ pada penjualan produk Yamaha WR 155. 1. Menganalisis regresi secara manual. Lalu kesimpulan. Yang kedua, analisis korelasi produk momen. Lalu kesimpulan. Yang ketiga, koefisien determinasi, kesimpulan. Lalu yang B, perusahaan ZXY penjualan produk Yamaha WR 155, yaitu 1. Menganalisis regresi secara manual, kesimpulan. 2. Analisis korelasi produk momen, kesimpulan. Lalu yang ketiga, koefisien determinasi, kesimpulan. Lalu yang C, gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY. Lalu analisis regresi secara manual, kesimpulan. Lalu analisis korelasi produk momen, kesimpulan. Koefisien determinasi, kesimpulan. Lalu kita langsung saja penjelasannya. Penjelasan pada pertemuan yang kelima itu adalah tentang penaksiran dan peramalan fungsi permintaan dengan metode tidak langsung. Pertama, yaitu tentang pendahuluan. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai fungsi permintaan, yakni menganalisis dampak harga suatu produk terhadap jumlah produk yang diminta individu dan masyarakat. Pada bagian ini akan membahas mengenai proses dalam penaksiran fungsi permintaan. Penaksiran fungsi peramalan sangat bermanfaat bagi manajer untuk menganalisis kebijakan penjualan. Perusahaan ini menganalisis daya beli individu dan masyarakat. Informasi mengenai fungsi peramalan melalui berbagai metode seperti melakukan penelitian mendalam di pasar dan melalui pendekatan statistik dari sumber http://blogbooks.co.ac.id. Lalu yang B, penaksiran dan penaksiran permintaan. Yang di sini adalah penaksiran permintaan dalam kurung estimation. Lalu perakiraan permintaan dalam kurung demand forecasting. Di sini terdapat penjelasannya.
Lalu yang C, metode peramalan. Nah, metode peramalan tidak langsung merupakan metode yang menggunakan yang diperoleh oleh perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statistik untuk memperoleh fungsi permintaan suatu produk yang terkategorikan. Metode tidak langsung adalah analisis regresi. Nah, di sini terdapat analisis regresi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengatur seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, berikut di bawah ini mengenai karakteristik dari analisis regresi antara lain di bawah ini. Nah, kita lihat saja di bawah ini. Lalu yang B, contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Nah, kita akan menjelaskan tentang metode tidak langsung. Diketahui data penjualan produk Yamaha IR155 di perusahaan X, Y, Z. Nah, kita langsung saja. Nah, di bawah ini terdapat tabel. Nah, pertama kita akan menemukan tahun. Nah, pada tahun 2012 ini terdapat harga penjualan mencapai 8.000 penjualan. Lalu harga kuantitasnya atau permintaannya sebesar 160. Lalu 2019 peningkatannya menurun. Lalu kenaikannya, lalu harga kuantitasnya mengalami kenaikan sebesar 970. Yang kedua, data penjualan produk Yamaha IR155 di perusahaan Z, YX. Di sini terdapat tabel di bawah ini. Yang pertama, pada tahun 2012 harga penjualan produk mencapai 8.500. Nah, jumlah kuantitasnya atau permintaannya mencapai 120. Nah, lalu pada tahun 2019 harga penjualannya mencapai 1.500. Nah, lalu kuantitasnya atau permintaannya mengalami kenaikan sebesar 920. Nah, lalu yang bagian ketiga, data saksi silang penjualan produk Yamaha WR 155 di pasar. Nah, di bawah ini terdapat tabel perusahaan XYZ. Nah, pada tahun 2012 terdapat harga penjualan 8.000. Nah, lalu jumlah kuantitasnya atau permintaannya sebesar 160. Lalu pada 2019 mengalami penurunan permintaannya sebesar 1.000. Nah, jumlah kuantitasnya atau permintaannya mengalami kenaikan sebesar 970. Nah, di sini saya akan membahas tentang data saksi penjualan produk Yamaha 155 di pasaran. Di bawah ini menjelaskan tentang A sama dengan Y dikurangi BX. Lalu Y sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 9.945 dibagi 16 sama dengan 624.687,5 rupiah.
Nah, X sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 76.000 dibagi 16 sama dengan 4.750. Nah, lalu bagian ini A 1174,1102,29,395 A 1179. Lalu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1179 dikurangi 0,117 X atau Y sama dengan 1179 dikurangi 0,117 penjualan. Lalu koefisien determinasi. Nah, di sini terdapat koefisien determinasi. Di sini terdapat satu perusahaan X, Y, Z. Diketahui data sesuai pada perusahaan X, Y, Z. Nah, hitunglah koefisien determinasi. Di bawah ini adalah penjelasan tentang perhitungan koefisien determinasi. Di bawah ini terdapat R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikurangi N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, ketemunya sebesar 0,92 dalam kurung dibulatkan. Nah, di sini terdapat proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor lain. Sini ya guys. Nah, aplikasi analisis korelasi momen perusahaan XYZ rumusnya di bawah ini. Nah, jadi ketemunya min 0,976 dalam kurung dibulatkan. Jadi nilai R atau korelasi produk momen pada perusahaan XYZ yaitu min 0,976. Nah, di sini terdapat aplikasi korelasi produk momen data gabungan. Rumusnya di bawah ini. Lalu ada analisis koefisien determinasi data gabungan. Rumusnya di bawah ini kita lihat saja guys. Lalu ada koefisien determinasi perusahaan perusahaan ZYX. Nah, di sini terdapat perusahaan ZYX. R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat untuk kurung. Nah, jadi hasilnya R kuadrat sama dengan 0,9913. Dalam kurung dibulatkan. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan A pada perusahaan 24 X dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, jika harga berubah sebesar Rp1.000, maka jumlah permintaannya pada perusahaan XYZ
sama dengan Y 1164 dikurangi 0,116 X atau X kuantitatif sama dengan 1164 dikurangi 0,116 P kuantitatif sama dengan 1164 dikurangi 0,116 dalam kurung 10.000 kuantitatif ya 1164.160 sama dengan 4 kuantitatifnya. Sumbernya dari http://blog.id. Lalu aplikasi analisis korelasi produk nomor perusahaan ZYX. Ini terdapat kita lihat saja. Lalu analisis regresi secara manual data gabungan X, Y, Z dan ZYX. Kita lihat saja. N itu apa? N itu tahun. Tahun, harga X, jumlah Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Lalu pada bagian harga X pada tahun ke-1 mencapai 8.000, jumlah Y nya sekitar 160, jumlah XY nya sekitar 1.280.000 rupiah. Lalu yang X kuadrat 64 juta rupiah. Lalu yang X kuadrat mencapai 25.600 rupiah. Kita langsung lihat di bawah ini. Lalu hasilnya mencapai sigma X nya mencapai 76.000, lalu sigma Y nya mencapai 9.995, lalu sigma XY nya mencapai 37.555.000 rupiah, lalu sigma X kuadratnya 446 juta rupiah, lalu sigma Y kuadrat 7.467.425 rupiah. Nah, di bawah ini penjelasannya, kita lihat itu guys. B sama dengan X, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, di bawah ini kita lihat saja dari hasilnya. Lalu hasilnya sebesar X sama dengan 36.000 dibagi 8 sama dengan 4.500. Lalu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1164 dikurangi 0,116 atau kuantitatif sama dengan 1164 dikurangi 0,116 P. Lalu aplikasi regresi secara manual perusahaan ZYX. Di sini kita lihat saja guys. Pada tahun yang pertama harga penjualan mencapai 8.000, jumlah permintaannya sebesar 166, lalu jumlahnya mencapai jumlahan XY nya mencapai 1.020.000 rupiah, lalu X kuadratnya mencapai 72.250.000 rupiah, lalu yang Y kuadratnya mencapai 14.400 rupiah. Nah, lalu di sini totalnya sigma X 36.000, sigma Y nya 5.155, sigma XY nya
18.345.000 rupiah. Lalu sigma X kuadratnya 204 juta rupiah. Lalu sigma Y kuadratnya mencapai 3.910.825.000 rupiah. Jadi ini penjelasannya. Nah, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung XY. Nah, hasilnya mencapai Y sama dengan 4.840 dibagi 8 sama dengan 605. Kita lihat saja di sini guys penjelasannya. Lalu aplikasi analisis regresi secara manual pembahasan perusahaan XYZ. Pada tahun pertama harga penjualan 8.000, jumlah kuantitifnya permintaannya mencapai 160. Lalu XY nya 1.280.000. Lalu X kuadratnya mencapai 0,4 juta. Lalu yang Y kuadratnya mencapai 25.600. Lalu totalnya mencapai total sigma X nya 36.000, sigma XY nya 5.155. Lalu sigma XY 18.345.000, sigma X kuadratnya 204 juta, sigma Y kuadrat 3.910.825.000 rupiah. Nah, lalu penjelasannya B sama dengan sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Lalu totalnya mencapai Y sama dengan 5.155.000 dibagi 8 sama dengan 644.345.000 rupiah. Lalu N nya mencapai A sama dengan 1.1.28571435. Nah, alhamdulillah penjelasan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.